Para sahabat musafir yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Frater Ponsi CMF, dalam edisi Musafir 1 Januari 2021, Hari Raya Maria Bunda Allah. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahkan umat manusia keselamatan kekal dengan perantaraan Santa Maria, perawan dan bunda. Kami mohon, semoga kami pun Kau perkenankan menikmati doa dan perlindungannya, sebab Ia telah melahirkan kami putra-Mu, pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Gelar Bunda Allah disematkan pada Maria sejak Konsili Efesus pada tahun 431. Dalam kitab suci, gelar ini sudah diantisipasi oleh penginjil Lukas dalam kisah perjumpaan Maria dengan Elisabet, saudarinya. Dalam perjumpaan itu, Elisabet menyebut Maria sebagai Bunda Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Pernyataan Elisabet ini merupakan penegasan terhadap isi kabar malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang disebut kudus, anak Allah. Peran keibu-ilahian Maria sebagai Bunda Allah terpenuhi dalam perayaan Natal ketika firman Allah menjadi manusia melalui Bunda Maria. Maria adalah ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Putra Allah yang menjadi manusia. Dalam hal inilah Maria menjadi Bunda Allah. Dalam bacaan hari ini, penginjil Lukas menggambarkan kejadian seputar kelahiran Yesus di Yerusalem, di mana di sana terdapat Yesus, Maria, Yosef, dan para gembala. Yang menjadi basis permenungan kita pada hari ini adalah tindakan dan sikap Maria yang menyimpan segala perkara dalam hati. Perlu dicatat bahwa Maria menyimpan segala perkara dalam hati tidak berarti Maria bertindak pasif. Frase menyimpan segala perkara dalam hati menunjuk sikap kerendahan hati Maria yang menimbang segala perkara secara matang dan berulang untuk mencari solusi dan jalan di dalam Tuhan. Maria memang menghadapi banyak perkara. Misalnya, pertama, Maria menanggung malu karena mengandung sebelum menikah. Kedua, Maria terancam ditinggali Yusuf tunangannya. Ketiga, ditolak di tempat penginapan sampai Maria harus melahirkan di kandang domba. Keempat, Maria harus menyingkir ke Mesir karena dikejar oleh bala tentara Herodes yang hendak membunuh bayinya. Dan yang kelima, sebagai yang paling puncak, Maria harus melihat putranya disiksa dan menderita sampai wafat di salib. Dalam semua perkara itu, Maria tetap bertahan. Mengapa? Karena Maria menyimpan segala perkara di dalam hati. Maria bersikap matang, mencari solusi dan jalan di dalam Tuhan. Menyimpan perkara di dalam hati, mencari solusi dan jalan di dalam Tuhan, tidak membuat perkara itu lenyap seketika, tetapi memampukan Maria untuk menghadap dengan cara yang matang dan penuh iman. Makanya Maria berucap, "Terjadilah padaku menurut perkataan." Sikap Maria harus menjadi teladan nyata dan luar biasa bagi dunia di zaman kita.
ketika dunia berhadapan dengan duka dan derita yang tak kunjung usai, kita semua diundang untuk bersikap seperti Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hati, yakni menimbang secara berulang dan matang, mencari solusi dan jalan di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat dan bertahan. Untuk itu, bagi kita dan dunia zaman ini yang berhadapan dengan keganasan wabah corona, mengikuti segala macam panduan dan aturan pemerintah merupakan wujud dari sikap Maria yang merenung segala perkara dalam hati. Karena semua itu merupakan solusi aman dan matang untuk keluar dari masalah mundial ini, sambil tetap percaya bahwa segala perkara akan kita selesaikan dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Para sahabat musafir yang terkasih, mari kita menutup permenungan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala sesuatu yang baik, Engkaulah yang memulai dan menyelesaikannya pula. Dengan gembira hati, kami merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah pada pembukaan tahun baru ini. Engkau telah memulai karyamu dengan rahmat. Kini kami mohon, selesaikan kiranya karyamu dengan rahmat pula, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan yang bersumber padamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.